Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D dan G akan membuat tutorial mengenai penggunaan aplikasi ERP, khususnya modul supply chain menggunakan Odoo Komunitas versi 16 dengan studi kasus PT Temprina Media Grafika. Oke, sebelum membuat tutorial ini kita akan membahas mengenai departemen yang ada di PT ini. Departemen yang ada di PT ini itu ada Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Keuangan, Departemen Produksi, Departemen Pemasaran dan Penjualan, dan Departemen Teknologi Informasi, di mana setiap departemen ini nantinya akan dapat mengakses modul yang berbeda di dalam aplikasi. Contohnya pada Departemen Sumber Daya Manusia ini nanti khususnya dapat mengakses modul karyawan dan modul pengaturan hak akses. Selanjutnya pada Departemen Keuangan ini nanti dapat mengakses modul penagihan. Selanjutnya pada Departemen Produksi ini nanti dapat mengakses modul pembelian, stok persediaan, dan modul produksi. Selanjutnya pada Departemen Pemasaran dan Penjualan dapat mengakses modul penjualan dan pemasaran email. Selanjutnya pada Departemen Teknologi Informasi ini dapat mengakses semua modul atau kami set sebagai super admin. Oke, untuk yang pertama kita ke Departemen Teknologi Informasi dulu, yaitu menggunakan akun super admin. Pada Departemen Teknologi Informasi ini dapat mengakses semua modul seperti terlihat pada drop-down di sebelah kiri ini. Itu ada banyak modul atau semua modul dalam supply chain yang dapat diakses oleh Departemen Teknologi Informasi. Pada modul pengaturan ini, Departemen Teknologi Informasi dapat mengatur semua pengaturan di dalam aplikasi ERP ini. Kita ke pengaturan perusahaan, di mana pada pengaturan perusahaan ini dapat mengatur nama perusahaan, alamat perusahaan, ID pajak, ID perusahaan, mata uang, telepon, ponsel, email, website, dan logo perusahaan. Selanjutnya mungkin kita akan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Kita menggunakan akun Human Resource. Pada Departemen Sumber Daya Manusia ini nanti bertanggung jawab pada modul karyawan dan modul pengaturan. Kita ke pengaturan dulu. Nanti di sini dari Departemen Human Resource ini dapat menambah pengguna baru. Kita contohkan misalnya produksi 2. Ini nama karyawannya, nanti saya contohkan dengan produksi 2 saja. Produksi 2 Oke, selanjutnya pada pengguna ini nanti kita dapat mengatur hak akses. Contohnya nanti kita akan atur ke dapat mengakses modul produksi saja, sehingga modul yang lain ini kita kosongkan supaya tidak dapat diakses. Maaf, ke administrator. Oke, kita save. Nah, data pengguna ini sudah tersimpan di dalam aplikasi dan kita dapat login menggunakan alamat email. Tapi sebelum login, kita dapat men-setting untuk sandinya terlebih dahulu. Saya contohkan dengan sama produksi 2. Kita ubah sandi. Simpan. Oke. Data dari pengguna produksi 2 ini sudah tersimpan. Selain itu, kita juga dapat men-setting pengguna yang telah kita buat ini menjadi karyawan dengan mengklik tombol karyawan di atas ini. Kita buat karyawan sehingga pengguna ini nanti akan masuk ke dalam modul karyawan.
Nah, ini sudah masuk. Kita dapat mengaturnya dengan menambahkan lain-lain seperti nomor HP, departemen, posisi kerja, manajer, dan mentor. Kita contohnya dia masuk ke departemen produksi. Posisi kerjanya ada produksi, manajernya yaitu ada manajer produksi, dan mentornya manajer produksi. Kalau ingin menambahkan foto, tinggal klik di bagian sebelah kanan ini untuk menambahkan foto. Kita save. Selanjutnya, kalau hanya ingin membuat karyawan baru tanpa mengatur akun supaya dapat login ke aplikasi, yaitu tinggal membuat karyawan baru seperti ini ya. Tinggal memasukkan inputan yang sesuai. Mungkin akan kita contohkan dengan login ke pengguna yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan akun produksi 2 ini tadi, emailnya kita coba masuk. Nah, karena kita set tadi dia dapat mengakses modul produksi saja, maka di sini pengguna dengan username produksi 2 ini hanya dapat mengakses modul produksi dan modul stok persediaan. Oke, kita logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian departemen produksi. Kita login sebagai produksi, di mana pada departemen produksi ini nanti bertanggung jawab pada modul pembelian, modul stok persediaan, dan modul produksi. Pertama-tama kita akan ke modul stok persediaan terlebih dahulu, di mana pada modul ini pengguna aplikasi dapat melihat barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan, di mana di sini ada barang kertas dan barang paper bag. Kita contohkan menambah produk baru. Di sini kita contohkan nanti produk yang dapat kita produksi, paper bag 2 maksud saya. Selanjutnya ada pilihan dapat dijual dan dapat dibeli, di mana perbedaannya yaitu jika dapat dijual, maka produk tersebut merupakan hasil produksi dari perusahaan ini. Kalau dapat dibeli merupakan produk atau bahan baku yang dapat dibeli oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi barang perusahaan. Kita contohkan ke produk hasil produksi dari perusahaan, yaitu artinya kita mencentang dapat dijual. Tipe produknya yaitu produk yang dapat disimpan. Kebijakan penagihan kita cuma dipesan. Untuk harganya, satu paper bag ini kita hargai contohnya Rp1.000. Untuk pajaknya ini tidak perlu kita masukkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk modal produksinya ini kita set mungkin 600. Kategori produknya kita set sellable, materinya produk dapat dijual. Untuk referensinya kita set paper bag. Barcode-nya tidak perlu kita isi. Untuk tag-nya kita tag paper bag. Kita dapat menambahkan foto ya, paper bag, gambarnya sudah saya siapkan. Kita simpan. Oke. Nah, ini produk yang baru kita tambahkan, sudah masuk ke dalam produk. Selanjutnya kita contohkan untuk membuat produk yang dapat dibeli. Nah, tinggal kita centang ini bagian yang dapat dibeli. Oke. Kita contohkan mungkin paper blue. Nanti ini akan menjadi bahan baku dari produksi dari paper bag blue tadi yang sudah kita tambahkan. Tipe produk sama, produk yang dapat disimpan. Pajaknya kita hapus saja.
soal consumable karena nanti akan digunakan sebagai produksi. Barcode-nya tidak perlu. Ini paper. Tambahkan foto. Nah, ini stok persediaan dari pembelian. Kita simpan. Sudah tersimpan, masuk ke dalam produk. Ya, kita belum mengeset ini tadi di stok persediaannya, yaitu dari produksi ya. Karena produk ini nanti dihasilkan dari produksi perusahaan ini. Kita save ulang. Oke, selesai. Selanjutnya kita ke pembelian, yaitu artinya nanti di sini kita akan membeli bahan baku dari produk yang akan kita produksi. Kita contohkan membuat order pembelian baru. Di sini ada pemasok. Nah, kita contohkan Cewi Kimia. Referensinya kita masukkan. Mata uangnya kita set IDR. Deadline order kita set tanggal 11 dan kedatangan yang diharapkan pada hari ini juga. Oke, kita tambahkan produk. Karena kita akan produksi paper black blue, maka kita beli bahan bakunya, yaitu ada paper blue tadi. Kita beli sejumlah 10.000 lembar. Tak perlu pajak. Oke, tinggal kita konfirmasi order. Nah, setelah konfirmasi order, maka akan masuk pada tabel ini, tabel order pembelian. Ini belum, tagihannya belum dilakukan. Oke, jika dirasa produk sudah diterima atau sudah datang di perusahaan, tinggal klik terima produk. Selanjutnya kita tetapkan kuantitas supaya jumlah order sebanyak 10.000 ini nanti masuk ke dalam stok persediaan. Kita tetapkan kuantitas dan kita validasi. Oke, maka barang sejumlah 10.000 ini nanti akan masuk ke dalam stok persediaan. Nah, ini sudah masuk, terdapat 10.000 unit di tangan. Kita ke pembelian tadi. Nah, tinggal buat tagihan agar dapat dibayar nanti oleh Departemen Keuangan. Kenapa Departemen Keuangan? Karena kita sudah pisah modul-modulnya, di mana yang dapat melakukan pembayaran itu hanya dari Departemen Keuangan. Sehingga dari Departemen Produksi ini hanya perlu membuat tagihan yang akan dikirimkan ke Departemen Keuangan. Seperti itu. Oke, ini tagihan sudah dibuat dan nanti akan kita bayar saat kita buat tutorialnya di bagian Departemen Keuangan. Proses pembelian, nah ini sudah sepenuhnya ditagih, nanti tinggal kita bayar. Oke, selanjutnya pada modul pembelian ini kita juga dapat menambahkan data pemasok. Untuk saat ini pemasoknya juga masih ada di PT Ciwi Kimia. Jika ada pemasok baru, kita tinggal membuat pemasok baru. Tinggal kita tambahkan data-datanya seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, NPWP, ID PKP, telepon, ponsel, email, website, label, dan foto atau logo dari perusahaan pemasok. Seperti itu. Selanjutnya kita ke modul produksi. Pada modul produksi ini kita dapat melihat, yaitu ada produksi dari barang yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kita contohkan untuk membuat produksi baru. Ini kita membuat, sebelum membuat produksi kita tentukan dulu daftar kebutuhan material dari produksi paper bag blue tadi. Kita buat baru, kita cari produknya, yaitu kita mau produksi paper bag blue. Oke, untuk varian produk
paper black blue. Kita contohkan untuk kuantitas satu produk ini nanti akan membutuhkan berapa kertas. Produksi produk ini jenis bomnya. Selanjutnya kita tambahkan komponen untuk memproduksi produk ini. Kita contohkan bahan bakunya adalah paper blue, di mana untuk memproduksi satu produk ini kuantitas yang dibutuhkan yaitu ada 2 kertas. 1 kertas saja. Oke, kita simpan. Nah, nanti saat proses produksi itu langsung kita menggunakan bom supaya dapat secara otomatis menetapkan kuantitas. Kita coba membuat baru produknya. Saya cek dulu tadi kayaknya udah tersimpan. Oh belum, kita buat baru saja. Itu paper bag blue ya. Daftar bomnya ini langsung masuk yaitu paper bag blue. Tanggalnya tanggal 11, penanggung jawabnya itu divisi produksi. Kita ingin memproduksi sejumlah 1000. Nah, Alang otomatis mengkonsumsi paper blue sebanyak 1000 karena bomnya tadi kita set untuk memproduksi satu produk dibutuhkan 1 lembar kertas. Ini tinggal kita konfirmasi. Nah, jika dirasa produksi ini sudah selesai dilaksanakan, kita tinggal menetapkan kuantitasnya. Kita tetapkan, karena tidak ada produk gagal, maka kita tetapkan dengan jumlah yang sama seperti kita yang buat tadi. Tinggal kita set 1000 dan kita tandai sebagai selesai. Selesai. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam stok persediaan. Coba kita cek di stok persediaan produk. Nah, sudah masuk 1000 unit. Artinya nanti produk ini sudah siap kita jual kepada pelanggan. Oke. Selanjutnya kita ke modul penjualan atau ke departemen marketing ya. Kita login menggunakan akun marketing. Kita masuk. Di sini kita contohkan di mana departemen marketing ini nanti bertanggung jawab kepada modul penjualan dan modul pemasaran email. Kita ke modul penjualan, di mana sebelum kita membuat order penjualan ini, kita contohkan membuat pelanggan baru. Ini mungkin saya contohkan Indomaret, perusahaan, alamatnya, jalan, kita coba random saja ya. Kota Surabaya, ini Jawa Timur. Kode posnya coba kita set random saja. Emailnya kita masukkan, ini Indomaret. Dan kita dapat menambahkan logo. Kita save. Nah, sehingga pelanggan bertambah 1 yaitu ada Indomaret. Kita simulasikan di mana Indomaret ini melakukan order produk yang kita produksi sebelumnya. Tinggal masuk ke order, kita buat order penjualan baru, kita masukkan pelanggannya, kita contohkan Indomaret. Kadaluarsanya kita set tanggal sekarang saja. Syarat pembayarannya kontan. Tambahkan produk yang ingin dibeli, yaitu tadi ada paper black blue. Kita set untuk membeli 500. Nah,
tinggal kita lakukan konfirmasi order. Nah, nanti kita tinggal kirim ke Departemen Keuangan untuk menagih pembayaran kepada pelanggan Indomaret ini, sehingga pada Departemen Marketing ini tinggal untuk melakukan pembuatan fakturnya saja. Kita create. Nah, selesai, dan order penjualan masuk ke sini tanggal 11, pelanggannya Indomaret. Nah, sekarang kita ke Departemen Keuangan untuk melakukan pembayaran pembelian bahan baku tadi dan membuat tagihan dari pembelian produk yang kita produksi tadi, yaitu ada dari Indomaret yang membeli. Kita ke Departemen Keuangan. Keuangan. Nah, ini kita masuk. Nah, di bagian Departemen Keuangan ini bertanggung jawab kepada modul penagihan. Pertama kita ke pelanggan. Nah, ini ada yang perlu kita tagih kepada pembeli. Nah, ini ada Indomaret belum lunas. Kita coba bayar. Ini tinggal kita lakukan konfirmasi jika pelanggan sudah membayar. Nah, ini tinggal buat pembayaran. Kita create payment. Nah, ini pembayaran sudah dilakukan oleh pelanggan dan dikonfirmasi oleh dari Departemen Keuangan. Kita cek di pembayaran. Nah, sudah terekam, sudah masuk, sudah lunas status pembayarannya. Selanjutnya kita ke tagihan dari pemasok, yaitu tadi kita, nah hari ini kita membeli tadi paper bag blue, ada tagihan dari pemasok. Kita lakukan pembayaran, kita konfirmasi. Oh ya, tanggal tagihannya kita set sekarang tanggal 11, dan kita konfirmasi dan buat pembayaran. Konfirmasi. Nah, tagihan dari pemasok tersebut sudah berhasil kita lunasi. Kita cek di tagihan. Nah, sudah lunas ya pada tanggal 11. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.